Masih bersama kami di Presisi Utama. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto bersama tim gabungan terus berupaya memadamkan kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, dan berikut laporan Kasih Humas Polres Blora AKP Gembong Widodo. Kami dari Si Humas Polres Blora melaporkan di lokasi kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora. Dapat kami laporkan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dapat kami laporkan bahwa semburan api yang berada di sumur minyak Gandu saat ini masih berkobar. Ketinggian api mencapai 5 sampai 10 meter. Kami dari Kepolisian Polres Blora beserta dengan pemerintah daerah Blora, utamanya BPBD Kabupaten Blora, saat ini sedang melaksanakan lokalisir terkait keamanan dari lokasi terdampak di sumber ataupun kebakaran sumur minyak Gandu. Dapat kami laporkan bahwa pada saat ini untuk warga masyarakat sudah kami amankan di tempat pengungsian yang berada di 3 titik yang tersebar di beberapa wilayah Desa Gandu. Sebanyak 80 KK sudah mengungsi, kurang lebih 800 jiwa. Semuanya sudah tertangani dengan baik dari segi logistik, makanan, kemudian suplemen, asupan vitamin. Kami melalui Urkes Polres Blora sudah mendistribusikan vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis untuk mengecek secara berkala kesehatan dari warga masyarakat yang mengungsi. Kemudian dari SDM Polres Blora juga melaksanakan kegiatan trauma healing untuk menimbulkan ataupun menumbuhkan semangat kepada warga yang terdampak, utamanya kepada anak-anak yang menjadi konsentrasi dari Polres Blora. Kemudian proses mitigasi penanganan bencana kebakaran sumur minyak ini sudah dilakukan Polres Blora bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Blora, kemudian dengan ESDM, dengan SKK Migas dan Pertamina untuk penanganan secara komprehensif. Langkah-langkah akan kami sampaikan dalam press release berikutnya supaya kebakaran di sumur minyak Gandu ini segera tertangani, tidak menimbulkan ekses yang lebih luas, masyarakat segera beraktivitas kembali, kemudian penanganan sumur-sumur yang notabene nantinya ilegal akan ditangani secara atau dikelola dengan baik oleh ESDM maupun pemerintah daerah. Demikian info yang dapat kami laporkan terkait kebakaran sumur minyak Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, saat ini kami telah terhubung dengan Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto melalui Zoom. Selamat sore Pak Wawan. Selamat sore Mbak. Baik Pak, sudah memasuki hari keempat kebakaran sumur minyak di Desa Gandu dan api masih belum padam hingga saat ini. Lalu apakah sudah diketahui penyebab kebakaran yang terjadi pada sumur minyak di Desa Gandu, Bapak? Jadi saat ini tim dari Lapor Polda Jateng dengan Satreskrim Polres Blora melakukan olah TKP awal karena bisa melakukan olah TKP awal karena volume luasan api sudah mulai setiap hari mulai berkurang dan mulai menurun intensitasnya kobaran api sehingga pada hari ini bisa melakukan olah TKP awal. Baik Pak, kemudian Pak bisa dijelaskan secara singkat terkait kronologi terjadinya kebakaran sumur minyak ini Pak, silakan. Jadi pada masyarakat ini sumur rakyat melakukan pengeboran, terjadi blowout,
keluar air dan minyak, selanjutnya mengalir ke bawah dan ada percikan api yang masih kami dalami, itulah yang memicu terjadinya kebakaran. Baik Pak, kemudian hingga hari ini ada berapa banyak korban dari kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Pawawan? Jadi korban ada 3 orang meninggal dunia, 2 orang masih dirawat intensif di rumah sakit. Lalu bagaimana Pak dengan masyarakat setempat saat ini? Kondisinya seperti apa Pak? Pada hari setelah kejadian, masyarakat kami lakukan evakuasi di tempat-tempat pengungsian. Dan pada hari ini, hari keempat, itu ada beberapa bagian warga yang sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Dan ada juga yang masih di tempat pengungsian. Kami dari jajaran Polres Blora bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Blora juga membuat dapur umum untuk menyiapkan makanan, baik itu kepada para warga masyarakat yang ada di pengungsian maupun yang ada di rumah dengan anggota yang ada di lokasi kejadian. Baik, kemudian Pak, sumur minyak tersebut dikatakan belum legal ya Pak. Lalu apa hukuman pidana terhadap tindakan warga yang melakukan pengeboran tersebut Pak? Sampai saat ini dari Satreskrim Polres Blora sudah melakukan klarifikasi, mau meminta keterangan sebanyak 12 orang yang sudah kami minta keterangan terkait dengan kejadian kebakaran ini. Baik, Pak, untuk informasi yang kami himpun, sudah cukup lama warga melakukan pengeboran terhadap sumur minyak ini. Sejauh ini seperti apa pemantauan kepolisian terhadap hal ini, Pak? Jadi pemantauan dari kepolisian, sumur rakyat ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahunan. Nah, pemantauan dari kepolisian kami juga lakukan deteksi dini, terus sosialisasi dan kepada warga masyarakat, terus apabila ada masyarakat yang melakukan pengeboran, jadi edukasi dan sosialisasi dari kepolisian jangan untuk melakukan pengeboran secara ilegal. Baik. Kemudian Pak, ini bukan pertama kalinya terjadi kebakaran sumur minyak di Blora. Sebetulnya ada berapa banyak sumur minyak yang berada di Blora, Pawawan? Saat ini masih pendataan dari pemerintah daerah untuk sumur yang ada di Kabupaten Blora ini, Mbak. Baik. Kemudian Pak, apakah setelah kejadian ini akan ada rencana untuk mengalokasikan pemukiman masyarakat setempat? Kemudian langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Polres Blora terhadap warga yang terdampak? Jadi untuk alokasi masyarakat kayaknya tidak, Mbak. Cuma nanti dari Polres Blora sudah melakukan upaya mendirikan tenda-tenda pengungsian, terus membuat dapur umum untuk membantu meringankan warga masyarakat yang terdampak kebakaran ini. Dan saat ini kami dari Polres juga kolaborasi dari BPBD, dari Dinas Sosial, dari Damkar dan Pertamina. Ya, nantinya dengan tim teknis Pertamina, insya Allah ke depan ini akan melakukan upaya untuk pemadaman kebakaran. Baik. Terima kasih Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto telah bergabung bersama dengan kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi, Pak. Salam presisi. Dan pemirsa di informasi berikutnya, dalam rangka HUT ke-80 RI, Polda Jawa Tengah menyampaikan ucapan ulang tahun ke-80 RI yang berisi pesan menjaga kedaulatan negeri. Dalam diam, ia merajut jiwa bangsa lewat benang kesetiaannya. Lembar kalender itu menepi di angka sakral. Bukan sekedar tanggal, tapi
hari ketika harga diri bangsa ditegakkan. Dari kasih seorang ibu, tumbuhlah generasi yang dijaga Ibu Pertiwi. Di setiap langkah kecil mereka, ada harapan besar yang kami jaga. Polri tak hanya hadir di tengah mereka, tapi menjaga cita-cita yang tumbuh dalam diam. Di ladang harapan itu, kami tak hanya menanam, tapi menyatu dengan tanah, dengan rakyat, dengan cita-cita. Benih harapan dititipkan, tanda kebersamaan berakar di tanah sendiri. Di pelataran, senyum terhenti pada doa yang menyatukan jiwa. Di altar yang khidmat, hati berikrar dalam hening. Di sejadah yang sunyi, tangan-tangan terangkat memohon yang sama, damai untuk Indonesia. Dalam senyap dan rintangan, semangat takkan padam, merah putih di ujung asa untuk Nusantara selamanya. Seragamnya tak sekedar lambang, tapi janji menjaga warisan. Di balik seragam ada jiwa yang menari, menjaga budaya seperti menjaga bangsa. Langkah muda itu melanjutkan cerita, budaya terjaga, Indonesia merdeka. Deras air tak mematahkan, justru menguatkan. Seperti janji kami, tak pernah surut melindungi. Dari tanah ini, langkah besar dimulai. Langkah untuk memastikan generasi penerus bangsa tumbuh tanpa kekurangan. Dari dapur pengabdian, kami menjaga gizi anak bangsa. Karena tumbuhnya mereka adalah tanggung jawab bersama. Di jalanan, kami tak hanya mengatur arah, tapi juga menjaga mereka yang melaju, sambil menanam cinta merah putih di setiap perjalanan. Di tawa yang pecah di udara, di langkah yang saling berkejar, rakyat merayakan merdeka dengan harap yang tak pernah padam. Dari sini, semangat itu melangkah menuju Indonesia emas. Dari ombak yang membawa rezeki, langkah kami menjemput kembali. Bersama rakyat, memikul mimpi agar Indonesia terus berdiri. Di kain yang terhampar, tangan-tangan berpadu. Bersama Polri, menggoreskan warna warisan, meneguhkan kemerdekaan yang kita jaga bersama. Dari langkah kecil, tumbuh saling menjaga. Dari tangan kecil yang penuh harap, hingga ke barisan pemimpin yang teguh menjaga. Merah putih kini terikat, bukan hanya di kepala, tapi di hati dan jiwa, demi Indonesia tercinta, yang akan selalu kami jaga bersama. Tegap menanti, menapak awal menuju merah putih. Dalam jejak yang membumi, kami berdiri. Bukan sekedar langkah, tapi tekad yang menyatu dengan tanah, tempat sejarah berpijak. Dari genggaman yang menjaga, ke tangan yang memimpin. Dalam tiap helai merah dan putih, tersimpan tekad yang tak tergoyahkan. Sang saka pun berkibar, menyapa langit. Disaksikan hormat, diikrarkan janji. Bersatu, berdaulat. Rakyat sejahtera, Indonesia maju. Dan pemirsa, Polsek Cilengsi berhasil menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor spesialis parkiran yang selama ini meresahkan warga di wilayah hukum Polsek Cilengsi. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi menerima banyak laporan kehilangan sepeda motor termasuk dari area parkir Mall Midland Cilengsi dan RSUD Cilengsi.
Berdasarkan laporan masyarakat dan rekaman CCTV, tim dari Polsek Cileungsi segera melakukan penyelidikan. Setelah menganalisis rekaman, polisi mengenali pelaku yang ternyata merupakan seorang residivis dengan modus operandi yang sama. Kapolsek Cileungsi, Kompol Edison bersama anggotanya segera bergerak untuk memburu pelaku. Setelah melakukan pengintaian, tim berhasil membuntuti pelaku dan melakukan penangkapan di area Fresh Market Citra Indah Jonggol. Saat penangkapan, polisi menemukan sejumlah barang bukti dalam jok motor pelaku, antara lain kunci letter T, mata kunci, dan plat nomor asli motor pelaku. Polisi juga menemukan jaket, sepatu, dan topi yang digunakan pelaku saat beraksi. Selain itu, ditemukan pula kartu akses parkir di RSUD Cileungsi. Modus operandi pelaku sudah mengintai korban dari jauh. Jika korban menaruh karcis parkir atau kartu akses di dashboard motor, pelaku akan segera mengambilnya. Dengan demikian, pelaku bisa keluar dari parkiran dengan mudah setelah berhasil mencuri motor. Salah satu korbannya adalah seorang karyawan RSUD Cileungsi yang meninggalkan kartu aksesnya di dashboard motor. Saat ini pelaku telah ditahan di sel tahanan Polsek Cileungsi dan polisi juga sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam aksi pencurian ini. Dari Humas Polres Bogor, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.